Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 978 Bermusuhan. Setelah Len Fu selesai berbicara, Thomas Qin menunjukkan cibiran di wajahnya. Dia memandang seluruh orang dari keluarga Fu dan mereka semua memiliki ekspresi jijik, serta ketidaksabaran, sepertinya mereka ingin mengusir Thomas Qin dari keluarga Fu dengan cepat. Paman Fu, pada dasarnya aku mengira bahwa keluarga Fu memiliki hubungan baik dengan keluarga Qin, jadi aku datang ke sini untuk berkunjung. Sekarang sepertinya sudah tidak ada hubungan persahabatan seperti itu. Thomas Qin sebenarnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Alasan kenapa dia bisa datang adalah karena dia merasa bahwa keluarga Fu dan keluarga Qin memiliki persahabatan sebelumnya, jadi dia datang ke sini untuk membantunya. Pada akhirnya, setelah dia datang, dia tidak menemukan perasaan keluarga Fu untuknya sebagai anak dari seorang teman lama. Sebaliknya, selain jijik, mereka juga berusaha mengusirnya dengan tatapan mereka. Meskipun Len Fu sangat sopan, tetapi dia juga penuh dengan kemunafikan, jika bukan karena mengingat bahwa dia pernah menyelamatkan nyawa ayahnya, Thomas Qin dari awal sudah pergi. Tuan Besar Fu mendengus dingin. Hubungan persahabatan. Kamu benar-benar telah berpikir terlalu banyak, bagaimana mungkin ada hubungan persahabatan dalam masyarakat ini sekarang? Jika keluarga Qin yang pada saat itu masih ada, mungkin kita masih memiliki hubungan persahabatan. Sekarang kamu hanyalah seorang rakyat biasa, apakah kamu layak membicarakan hubungan persahabatan dengan keluarga Fuku? Lagi pula mereka sudah bermusuhan secara terang-terangan, Tuan Besar Fu tidak perlu memikirkan ucapannya lagi, katakan saja apa yang berada di dalam pikirannya. Thomas Qin tidak memiliki identitas dan latar belakang, jadi dia tidak perlu takut sama sekali. Membuangnya seperti anjing yang tidak memiliki rumah, juga bisa meredakan amarah Tuan Muda Su. Mendengar ini, Ashton Su tiba-tiba mencibir. Hei, Thomas Qin, bukankah kamu sangat hebat? Bukankah kamu memukulku? Sekarang kamu tidak memiliki restu dari keluarga Fu, siapa yang bisa melindungimu? Percaya atau tidak, jika kamu meninggalkan pintu ini, aku akan menyuruh ayah angkatku menemukan seseorang untuk memukulmu sampai mati. Sedikit keceriaan muncul di wajah Thomas Qin. Tidak disangka, dia telah membantu keluarga Fu, tetapi malah menjadi seperti ini. Orang-orang dari keluarga Fu, apakah kalian yakin? Apakah kalian yakin ingin bermusuhan denganku? Seli Fu mendengus dingin, bermusuhan denganmu. Apakah kamu layak? Kami hanya mengusirmu saja, kamu tidak layak berbicara seperti ini dengan keluarga Fu. Betul. Kamu bisa pergi sekarang atau berlutut di hadapan Tuan Muda Su, hanya ada dua pilihan ini, kamu pilih sendiri. Hehe, cepat berlutut di hadapan Tuan Muda Su, untuk apa masih berpura-pura tidak bersedia? Jika kamu melibatkan keluarga Fu kami, kamu benar-benar akan mati mengenaskan. Seluruh raut wajah dan ucapan orang dari keluarga Fu, benar-benar sangat buruk. Thomas Qin jelas-jelas tidak melakukan apa-apa, tetapi hanya menunjukkan bahwa lukisan yang dibawa oleh Ashton Su itu palsu dan mereka melakukan Thomas Qin seperti sangat jelas, bahwa mereka tidak ingin menyinggung Ashton Su, jadi mereka mulai menekan Thomas Qin dan membuat celah dengannya untuk memenangkan hati Ashton Su. Ada sedikit lelucon di wajah Thomas Qin dan dia mencibir. Baik, kalau begitu, kuharap keluarga Fu tidak akan menyesalinya. Tuan Besar Fu mendengus dingin. Menyesal? Apakah kamu bercanda? Jika harus menyesal, maka orang itu adalah kamu. Keluarga Fu hanya kehilangan menantu laki-laki. Menurutmu apakah kami akan menyesal? Thomas Qin tersenyum dingin, menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju pintu dengan tenang. Saat ini, tidak ada yang akan menghentikannya. Keluarga Fu tidak berniat untuk mempertahankan Thomas Qin. Ashton Su ingin mempertahankan Thomas Qin tetapi dia tidak bisa melawannya. Tepat ketika Thomas Qin hendak keluar dari pintu,
tiba-tiba beberapa mobil berhenti di luar. Keluarga Hai, Yona Hai, mengirimkan hadiah ulang tahun untuk Tuan Besar Fu. Ketika mendengar ini, Tuan Besar Fu segera berdiri dengan cepat. Direktur Hai telah datang. Meskipun kedua keluarga setara, tetapi hanya mereka yang tahu bahwa keluarga Hai jauh lebih hebat daripada keluarga Fu. Karena keduanya tidak ada urusan bisnis, jadi mereka tidak terlalu banyak berkomunikasi di hari biasa. Tanpa diduga, pada saat ini, Yona Hai, yang merupakan pilar dari keluarga Hai, benar-benar datang untuk memberi selamat kepadanya pada hari ulang tahunnya, yang sungguh membuatnya tersanjung. Tuan Besar Fu dengan cepat berdiri dengan semangat dan berjalan ke pintu untuk menyambutnya. Yona Hai masuk dengan membawa hadiah, diikuti oleh beberapa asisten. Apa yang Yona Hai bawa hanyalah hadiah biasa, dalam sekilas dia terlihat mengambilnya dengan sembarangan dari rumah, itu sama sekali bukan barang mahal. Tetapi, tidak ada yang akan menyalahkan Yona Hai karena dia telah berbuat tidak sopan. Karena dengan Yona Hai secara pribadi dapat datang ke sini, itu sudah menjadi hadiah terbaik dari keluarga Fu, statusnya terlihat dengan jelas dan tidak masalah dengan apa yang dia bawa. Begitu memasuki halaman, Yona Hai melihat Tuan Besar Fu datang mendekat, kemudian matanya beralih melihat Thomas Qin di sebelahnya. Yona Hai tiba-tiba menunjukkan senyuman di wajahnya, berjalan ke arah Thomas Qin dan berkata sambil tersenyum. Tuan Qin. Tuan Besar Fu sedikit kebingungan, Ruan Qin. Jelas-jelas dia datang ke sini untuk memberi selamat kepadanya atas hari ulang tahunnya, kenapa begitu dia masuk, dia malah menyapa Thomas Qin terlebih dahulu. Tuan Besar Fu berkata cepat, Direktur Hai, apakah Anda salah mengenal orang? Anak ini bukanlah tamu di rumah kami, dia telah diusir, Direktur Hai, silahkan masuk ke dalam. Awalnya, Yona Hai memiliki senyuman di wajahnya, tetapi wajahnya tiba-tiba tenggelam ketika dia mendengar ucapan Tuan Besar Fu. Tuan Qin diusir. Tuan Besar Fu, apakah kamu bercanda? Melihat nada bicara dan ekspresi Yona Hai yang tidak ramah, Tuan Besar Fu sedikit bingung. Tidak. Dia pada awalnya adalah menantu dari keluarga kami, tetapi sekarang pernikahannya telah dibatalkan, jadi. Yona Hai mencibir, keluarga Fu kalian benar-benar sangat konyol. Kata-kata Yona Hai membuat semua orang bingung, kenapa sangat konyol. Lalu apa hubungannya dengan Thomas Qin? Sebelum semua orang bisa bereaksi, beberapa orang masuk ke pintu. Hendy Tian dan istrinya datang untuk memberi selamat kepada Tuan Besar Fu. Seketika seluruh orang dari keluarga Fu terkejut. Hendy Tian dan istrinya. Hendy Tian dari Deki Groups. Dia adalah pemimpin dari Deki Groups. Hendy Tian memiliki kedudukan yang tinggi di kota X, bahkan seluruh negeri. Dia adalah seorang pengusaha besar. Tidak seperti keluarga-keluarga besar terkenal itu, Hendy Tian adalah seorang keluarga tunggal, perusahaan besar itu dibangun olehnya sendiri, kekuatan dan sumber daya keuangan hidup dengan berdampingan. Pada hari biasa, mereka jarang saling berkomunikasi, tetapi sedikit mengejutkan untuk membuatnya tiba-tiba datang berkunjung hari ini. Tuan Besar Fu bergegas berjalan ke depan untuk menyambutnya. Dia melihat Hendy Tian dan istrinya masuk dengan membawa bingkisan sederhana. Melihat Tuan Besar melangkah maju untuk menyambutnya, Hendy Tian berkata dengan sopan. Tuan Besar Fu sama hebatnya seperti kota Donghai. Tuan Besar Fu tersanjung, Direktur Tian, Nyonya Tian, kalian berdua bisa datang ke sini, sungguh merupakan kehormatan bagi kami, keluarga Fu. Sebelum pria tua itu selesai berbicara, Hendy Tian tiba-tiba melihat Thomas Qin di sebelahnya dan dengan cepat berjalan ke arahnya. Haha, Saudara Qin, kudengar. Kamu ada di sini, untung saja aku tidak melewatkannya. Setelah berbicara, Hendy Tian pergi untuk berjabat tangan dengan Thomas Qin dengan senyuman di wajahnya. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Tangan Tuan Besar Fu yang terulur membeku di udara. Dia belum selesai berbicara dengan Hendy Tian,
Tetapi mereka sudah langsung pergi dan berjabat tangan dengan Thomaskin. Ini. Nyonya Tian juga sangat bersemangat dan berjabat tangan dengan Thomaskin. Tuan Qin sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Anda adalah penyelamatku. Ketika Thomaskin merawat Nyonya Tian dan menyelamatkannya kembali, dia tidak pernah sempat berterima kasih padanya. Akhirnya dia dapat bertemu dengannya hari ini. Semua orang di keluarga Fu benar-benar tercengang. Ini, apa yang telah terjadi? Thomaskin hanyalah seorang tuan muda yang sudah tidak berjaya. Bisakah dia memiliki jaringan seperti itu? Tepat ketika pikiran semua orang dari keluarga Fu kosong, beberapa fan tiba-tiba berhenti di depan pintu. Sekelompok orang yang turun dari mobil tampak galak dan tidak biasa. Qi Shentong, dari provinsi tetangga, datang untuk mengucapkan ucapan selamat kepada Tuan Besar Fu. Semua orang dari keluarga Fu menjadi sangat senang. Mereka tahu bahwa Qi Shentong adalah penyelamat keluarga Fu mereka. Jika bukan karena dia, mungkin tidak akan ada salah satu dari mereka yang dapat hidup. Cepat keluar untuk menyambutnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.